Malaikat Jibril mendoakan celakalah orang yang di rumahnya masih hidup kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, tetapi keberadaan orang tua itu tidak menjadikannya anak ini masuk ke surga. Jadi, Allah, bersyukurlah orang yang di rumahnya masih ada kedua orang tuanya, atau minimal salah seorangnya, apa bapak atau ibu. Karena keberadaan mereka itu adalah kunci surga sebenarnya bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya mampu berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati. Bukan lagi membantah, durhaka, Masya Allah. Ya. Jadi bagi anak-anak nih, yang saat ini orang tuanya masih lengkap, atau minimal salah satu masih ada di antara keduanya, ini peluang bagi kita untuk bisa meraih surga. Tentu dengan cara apa? Ya dengan cara berbakti dengan sebaik mungkin pada kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IKD yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tidak bosan-bosannya saya mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada satu detik pun terlewat, pasti Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat teragung yang kita rasakan adalah nikmat iman Islam. Semoga kita tetap diberi istiqomahan sampai akhir hayat dalam kondisi kita berserah diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat IKD yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebuah kisah dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jarir radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW menaiki mimbar ketika akan berkhutbah, ketika naik mimbar pertama, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian ketika naik ke tangga yang kedua, Rasulullah juga mengucapkan amin. Kemudian ketika akan naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengatakan amin. Jadi Rasulullah mengatakan 3 kali amin. Amin ketika tangga pertama, amin ketika naik ke tangga kedua, dan amin ketika naik ke ketiga. Nah, setelah selesai turun dari mimbarnya, kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi karena kami mendengar engkau mengatakan 3 kali amin, 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 amin." Ya, para sahabat bertanya sebenarnya apa yang terjadi? Karena nggak terbiasanya Rasulullah mengucapkan hal itu, begitu ya. Maka kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Jadi kata Rasulullah, ketika aku naik tangga pertama, maka Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril menyampaikan kepadaku, celakalah orang-orang yang kepadanya datang bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku mengatakan, amin. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ketika naik ke tangga kedua, Jibril mengatakan, celakalah orang yang di rumahnya masih ada orang tuanya, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi keberadaan kedua orang itu tidak memasukkannya dia ke dalam surga. Maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian ketika aku naik tangga ketiga, malaikat Jibril juga mengatakan, celakalah orang yang ketika disebut namamu,
mereka tidak mengucapkan salawat atasmu, maka aku pun mengucapkan amin. Ibadillah, sahabat IKD yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita sedang menikmati karunia dari Allah, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan. Kalau tadi Rasulullah mengaminkan dari doanya malaikat Jibril, yaitu celakalah orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, tapi tidak terampuni dosanya. Maka Masya Allah, tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, orang yang celaka gara-gara kita masuk bulan Ramadan, tapi setelah akhir Ramadan dosa kita tidak diampuni. Rasulullah pernah bersabda, saya yakin hadis ini sering kita dengar ya, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum ya di bulan Ramadan karena keimanan, karena keikhlasan kepada Allah, karena keimanan dan keikhlasan pada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu syaratnya tadi, kita melaksanakan saum itu dengan imanan wahtisaban. Dengan karena iman kepada Allah dan ikhlas karena Allah. Dan yang kedua tentu dengan kita melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat dari saum dan menghindari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa dan membatalkan pahala puasa. Gitu ya. Jadi tentu kita akan diampuni dosa-dosa kita dengan saum ini apabila kita betul-betul melaksanakan ibadah kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, diniatkan karena lillahi ta'ala, karena mencari ridha Allah, dan kita bisa menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan nilai-nilai puasa. Kalau membatalkan puasa, saya yakin kita sangat aware. Ya. Saya yakin kita mungkin nggak akanlah makan, minum, atau hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Tapi biasanya kita kurang aware, kita kurang peduli, kita kurang peka dengan hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa atau membatalkan pahala puasa. Ya contohnya adalah mungkin kita tidak terpelihara lidah kita. Kita ngomongin orang, kita bergibah, atau kita bahkan memfitnah atau namimah begitu ya. Atau kita melihat mata kita jelajatan, melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Atau kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Atau tangan kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Atau kita mungkin banyak menyakiti orang, menyakiti tetangga dan sebagainya. Maka nilai puasa kita menjadi tidak bernilai. Dan kalau seperti itu, maka mungkin dosa-dosa kita pun tidak bisa diampuni. Lanjut, bagaimana selanjutnya? Kita dengarkan setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Tadi sudah saya ceritakan ketika naik ke tangga yang kedua, malaikat Jibril mendoakan celakalah orang yang di rumahnya masih hidup kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, tetapi keberadaan orang tua itu tidak menjadikannya anak ini masuk ke surga. Jadi, bersyukurlah orang yang di rumahnya masih ada kedua orang tuanya, atau minimal salah seorangnya, apa bapak atau ibu. Karena keberadaan mereka itu adalah kunci surga sebenarnya bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya mampu berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati. Bukan lagi membantah, durhaka, Masya Allah. Ya.
Jadi bagi anak-anak nih, yang saat ini orang tuanya masih lengkap, atau minimal salah satu masih ada di antara keduanya, ini peluang bagi kita untuk bisa meraih surga. Tentu dengan cara apa? Ya dengan cara berbakti dengan sebaik mungkin pada kedua orang tuanya. Saat ini memang kondisinya, mohon maaf, kita merasakan, melihat anak-anak kita ini cenderung kurang sopan kepada orang tua, kurang menghargai, kurang hormat kepada orang tua. Kalaupun belum dikatakan durhaka, tapi banyak anak-anak yang sudah merendahkan orang tua. Apalagi misalnya kalau anaknya itu merasa pendidikannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Anaknya merasa lebih pintar daripada orang tuanya. Maka cenderung suka merendahkan orang tua. Padahal di dalam Al-Quran, maaf, jangankan membentak, berkata saja itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan yang ringan kepada orang tua, tapi di sisi Allah itu berat. Apalagi kalau kemudian kita membentak, membantah, mencaci maki, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini peluang bagi kita yang masih punya orang tua, mari jadikan orang tua kita itu kunci bagi kita untuk bisa masuk surga. Caranya kita sepenuh hati berbakti. Ada seorang, bukan sahabat karena hidupnya tidak sezaman Rasulullah, tapi Rasul menceritakan ini, yaitu Uwais Al-Qarni. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di makhluk di langit. Terkenal di langit. Kenapa? Karena pengabdiannya, baktinya yang luar biasa kepada orang tua. Ya, saya tidak perlu menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni ini. Silahkan hadirin sekalian bisa baca sejarahnya, sejarah yang terkenal, bagaimana pengabdian beliau kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Luar biasa. Ikhwafillah, sahabat IKD yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah naik ke tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang disebut namamu, namun di sini nama Muhammad, Rasulullah SAW, tapi kemudian tidak bersalawat atasmu. Maka Rasul juga mengaminkan. Ibadillah, pada hakikatnya kita bisa seperti ini. Kita bisa berada dalam kondisi dapat hidayah dari Allah. Kita berkondisi memeluk agama Islam. Syariatnya adalah karena diutusnya Rasulullah SAW di atas muka bumi ini. Maka sudah sepatutnya bukan hanya kita berusaha untuk ittiba, mencontoh kepada kehidupan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh terbaik kita. Maka yang paling ringan yang juga bisa dilakukan adalah kita bersolawat kepada Nabi ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Sungguh orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bahil, ketika nama Rasulullah disebutkan, tidak mengucapkan sholawat kepadanya. Maka jadikanlah kita kebiasaan kita, lidah kita itu refleks mengucapkan sallallahu ala nabi atau sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad ketika nama Rasulullah itu diucapkan. Tentu sebaiknya sholawat adalah zikir harian kita. Artinya kita membaca sholawat tentu bukan hanya ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan. Tapi mari kita jadikan sholawat kita menjadi zikir harian kita. Zikir pagi, zikir petang, dan kapanpun, dimanapun. Tentu di tempat-tempat yang layak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang menyuruh pada kita. Innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang yang beriman, maka sholawatlah kepada Nabi. Jadi Allah sendiri dan para malaikat itu bersalawat pada Nabi. Maka kita sebagai pengikutnya yang setia tidak bersalawat. Mari kita jadikan salawat kita, zikir kita, sebagai juga bukti mahabbah kita kepada Rasulullah SAW yang sudah dengan kehadirannya memberikan cahaya terang benderang kepada kita, memberi hidayah kepada kita, sehingga insya Allah kita menjadi orang yang istiqomah di dalam keislaman kita, dan mudah-mudahan dengan cara kita rajin bersalawat, maka kita diakui oleh Rasulullah sebagai golongannya, sebagai hambanya.
Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Pada saat itulah kita sangat butuh syafaat, khususnya dari Rasulullah kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan lisan kita lebih mudah untuk melafalkan sholawat kepada baginda kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.